Baik. Kita kembali deh. Saya mau kembali dulu ke Mas Imam. Oke, tadi apakah ini kurang lebih ada 5 ya, 5 hal yang 5 sampai 6 hal yang harus diperhatikan. Nah, apakah mereka yang tidak lolos di tahap pertama ini, gitu, di tahap awal ini memang tidak memenuhi semua kriteria tersebut? Jadi kan yang tahap pertama, tes administratif itu memang sangat normatif. Tapi bukan berarti tanpa perdebatan loh itu. Karena ada kriteria misalnya yang 15 tahun itu pun menjadi seperti abu-abu. Jadi yang dimasukin pedagang kaki lima itu termasuk kegiatan ekonomi apa enggak misalnya. Nah tapi yang kedua ini, makalah ini itu fokus utamanya. Tetapi bukan itu satu-satunya. Masukan dari teman-teman dari NGO itu mengatakan bahwa nggak bisa ini hanya satu makalah saja dijadikan acuan. Karena satu, ketidakadilannya bisa muncul. Orang yang pintar nulis tentu akan lebih diuntungkan ketimbang misalnya orang yang berintegritas, mempunyai kualitas bagus tetapi kurang pintar nulis, gitu misalnya itu. Nah oleh karena itu keseluruhan harus dinilai. Ya, jadi kita juga harus lihat CV yang sebelumnya, terus kemudian harus dilihat tentang masukan masyarakat, ya. Terus yang ketiga adalah lihat personal paper. Personal paper itu pertanyaan-pertanyaan sangat pribadi, gitu. Nah terus yang ketiga baru yang dinilai oleh para reader, para pembaca ini. Itu yang lebih kaitannya dengan kompetensi. Karena intinya itu apa yang sedang kita cari. Satu adalah tim. Ini kita lagi nggak memilih individu per individu loh. Tim pemberantasan anti korupsi. Tetapi di sisi lain juga kita milih tim yang trustworthy, yang bisa dipercaya publik. Gitu loh. Tetapi kita juga paham kesebelasan koruptor itu, bukan kesebelasan kelompok koruptor itu setiap saat berusaha melakukan dihajar itu ketidakpercayaan itu. Kalau kita lihat itu, Mas Imam, ketiga orang ini sudah sangat berpengalaman begitu di KPK ya. Kalau kita melihat kemudian juga sudah dipercaya juga begitu ya. Apa sih yang paling memberatkan, Mas Imam? Bahkan ya ini lagi-lagi saya nggak ingin bicara kasus per kasus karena itu nggak boleh, etika saya tuh ngomongin itu. Tetapi dalam kesebelasan sepak bola sekalipun pemain terbaik tidak selalu diturunkan dalam pertandingan tertentu. Apalagi kalau pemain itu sudah jadi target penggasakan terus-menerus. Nanti dia cedera. Gitu. Nah itu yang menjadi ini. Jadi orang yang tidak terpilih masuk ke lapangan tidak selalu berarti dia tuh orang yang tidak baik. Ini masalah strategi aja. Kita ini kan sebagai tim seleksi itu seperti perannya kayak pelari, menseleksi anggota-anggota ini. Kira-kira gimana caranya mengatur strategi agar dia bisa mengegolkan, yaitu mencegah korupsi itu, menangkap koruptor secara efektif. Sementara mereka itu secara terus-menerus melakukan, tadi kan Anda bilang dia melakukan perlawanan balik. Nah, baik. Itu baik. Melihat dari apa yang sudah masuk begitu kan ya. Apakah para calon ini memenuhi syarat semua gitu dari bidangnya Mbak Yanti? Oh ya, setelah penutupan penilaian paper itu ya memang berapa ya, sekitar 40% memang tidak masuk ya, tidak masuk sekitar itu ya, dari 132 ya, 34 akhirnya. Tapi kalau berkaitan dengan tadi 3 orang tadi, saya yakin, karena kami tidak boleh tahu nama ya Mas, sampai terakhir saya tidak tahu itu siapa, tetapi saya yakin 3 orang tadi pasti papernya bagus, karena papernya itu kan mereka menguasai sekali, dan banyak, bukan hanya 3 orang, akhirnya kan banyak sekitar berapa ya, walaupun sekarang 17. Paper kompetensi loh. Iya, iya. Tapi paper personal Anda nggak lihat. Oh iya, reader itu. Artinya saya kan berbicara tentang yang saya kompetensi saya ya, karena saya sebagai pembaca dan penilai sekaligus, yaitu di situ ada kalau saya yakin paper itu pasti bagus gitu kan. Justru saya katakan sekarang kalau saya pribadi dengan tidak masuknya 3 orang ini, menurut saya masuk akal gitu, karena itu satu. Paper bukan segala-galanya, ya kan? Yang nilainya bagus juga bukan hanya 3 orang itu, mungkin juga 3 orang itu bukan yang terbagus dari yang bagus, itu kan? Itu mungkin. Dan kemudian kalau saya dari segi hukum pidana saya melihatnya gitu ya, bahwa pada akhirnya mau menolak bahwa ada pengaruh, kan tadi ada trust dari publik ya, bahwa ada pengaruh dari apa yang disampaikan Nazar. Ya, saya tidak tahu karena saya bukan Mas Imam ya, bukan di pansel, tapi saya pikir terpengaruh juga walaupun dikemas dengan lain ya, pasti. Baik, karena itu penting. Nanti kita lanjutkan mengenai apa saja lagi yang lain-lain ya. Kita akan sapa dulu, ada Mas Johan Budi yang sudah ada di ujung telepon. Selamat pagi Mas Johan. Selamat pagi Fani. Iya, apa kabar Mas Johan?
Baik, alhamdulillah. Iya, Mas Johan, ini kita lagi ngobrol mengenai kemarin Mas Johan merupakan salah satu yang akhirnya tidak lolos begitu Mas Johan. Gimana komentarnya Mas kemarin? Akhirnya tidak lolos, kecewa atau gimana? Ya, saya kira kita masih percaya terhadap kredibilitas pansel ya. Saya lihat pansel menurut saya bekerja profesional, apalagi orang-orang seperti Mas Imam Prasojo, di situ ada Pak Eri, ada Saldi Isa dan lain sebagainya. Saya kira mereka memutuskan bahwa si A tidak lolos, si B lolos, itu benar-benar berdasarkan apa yang jadi kriteria di panitia seleksi. Semalam saya ada di TV One juga, sempat berdiskusi dengan Pak Ritonga ya, dengan Wakil Ketua Pansel juga. Memang salah satu yang menjadi alasan dicoretnya saya, kemudian Chandra dan Ade adalah berkaitan dengan isu-isu belakang ini yang dituduhkan ya kepada saya, Chandra maupun Ade. Itu jawaban yang disampaikan oleh Pak Ritonga. Saya kira standar yang dipegang oleh pansel dengan standar yang cukup tinggi ya. Saya belum ada vonis bersalah, dan yang diperiksa kepada saya nanti kan soal etika loh ya, bukan soal pidana. Dan seolah-olah kan gini juga, saya mendampingi Pak Ade. Saya bukan subjek juga ya, waktu itu hanya mendampingi Pak Ade, dan itu kejadiannya kan awal Januari 2010, di mana saat itu Nasaruddin bukan tersangka, Nasaruddin bukan orang yang berkasus di KPK. Nasaruddin adalah seorang anggota DPR Komisi 3 yang punya hubungan kerja dengan KPK. Tetapi memang begitu berita muncul ada namanya Adik Raja, Chandra Hamzah, kemudian Johan Budi itu diperiksa oleh komite etik misalnya atau pengawas internal di KPK, memang persepsi masyarakat menjadi itu tadi, ada semacam ketidakpercayaan nantinya. Dan kalau itu ukuran yang dipakai sebagai standar etika tadi, saya kira pansel sangat bagus. Itu saya bisa menerima kalau misalnya saya tidak diterima itu karena alasan-alasan yang tadi, takutnya nanti kalau jadi pimpinan KPK akan ada serangan-serangan terus gitu dengan di bawah itu. Itu satu. Yang kedua, saya kira pansel juga harus memberlakukan yang sama ya. Jangan karena peristiwa seminggu 2 minggu belakangan ini yang belum tentu itu sebuah kesalahan. Nah, dari sisi etik tuh ya, sekali lagi saya garis bawahi, dari sisi etika itu juga harus diterapkan pada calon-calon yang lain nantinya. Perjalanan track recordnya itu kan jangan dilihat seminggu 2 minggu terakhir, tapi harus dari track record mereka selama ini. Saya yakin masukan-masukan masyarakat banyak yang ada di pansel ya, mengenai track record siapa calon-calon pimpinan KPK yang sudah masuk menjadi 17 itu. Nah, saya berharap juga pada Mas Imam itu benar-benar juga dilihat ya, sehingga nanti KPK benar-benar mempunyai pimpinan KPK yang benar-benar bersih, kemudian juga berani dan juga mumpuni atau punya kapasitas. Kita masih ingat betul waktu pansel yang dulu ya, ketika Pak Antasari dipilih itu sebelum pemilihan di pansel pun sudah rame di koran kan tentang Pak Antasari. Begitu Pak Antasari jadi pimpinan KPK, sebaliknya itu publik berubah atau persepsi masyarakat berubah kepada Pak Antasari, dan Pak Antasari 2008 menunjukkan betapa KPK begitu baik ya dari sisi kinerjanya ya, yang ditangkap dan lain sebagainya. Ya, dan ini poin saya. Mas Johan, boleh dikatakan Anda agak kecewa gitu ya dengan alasan hanya karena Anda disebut-sebut namanya oleh Nasaruddin karena peristiwa-peristiwa terakhir itu yang disebut Anda juga namanya di situ. Anda kecewa dengan akhirnya alasan Anda tidak lolos hanya karena itu begitu, Mas? Enggak, saya dari tadi nggak ada kata-kata kecewa. Saya justru menghargai kriteria, kalaupun itu menjadi kriteria ya, sebagai standar yang tinggi loh menurut saya, sangat bagus itu. Hanya pernah disebut pernah bertemu seseorang
yang apa namanya waktu itu belum menjadi tercanggah dan menjadi perbincangan, apalagi kapitalisasi pemberitaan begitu membesar ya. Itu Pansel sudah sangat peduli gitu ya. Kalaupun itu sehingga apa namanya nama-nama itu dicoret, tetapi itu juga harus dibawakan sama menurut saya kepada calon-calon lain. Tetapi jangan lihat peristiwa seminggu 2 minggu belakangan ini, tapi lihatlah yang ke belakang juga, apakah ada peristiwa-peristiwa yang apa namanya menunjukkan kredibilitas atau integritas seorang calon pimpinan. Baik, Mas Johan, terakhir Mas, saya penasaran juga, ini kan kalau kita lihat bahwa dalam kasus Nazarudin, bola itu sudah diumpankan ke kemari, dan kali ini KPK dan Anda juga menjadi yang disangkut pautkan. Anda melihat kasus yang berkembang saat ini terkait Nazarudin, apa sih yang Anda harapkan dari sebagai KPK gitu ya? Apakah Andi mengharapkan bahwa Nazarudin harusnya segera betul-betul menampakkan dirinya, tidak cuma sekedar melempar isu, atau bagaimana, Mas? Ya, saya kira Nazarudin sudah berhasil ya, memperandakan KPK dan juga negara ini. Saya kira kita juga perlu pertanyakan, negara yang sebesar ini kemudian apa namanya hanya kalah quote-unquote dengan seseorang yang bernama Nazarudin. Dan gini juga, ada namanya klasifikasi yang disebut informasi dan data. Nazarudin berbicara dari tempat yang belum diketahui. Dia seorang tersangka, seorang buronan, begitu mudahnya dia menuduh ke sana ke sini, mengatakan si ini terima, si itu terima, tanpa didukung oleh bukti-bukti yang akurat ya, atau tanpa didukung oleh bukti-bukti apapun. Nah, pernyataan Nazarudin ini kemudian menjadi sebuah pemberitaan yang akhirnya di frame masyarakat itu seolah-olah bahwa apa yang disampaikan oleh Nazarudin itu benar adanya. Nah, kemudian pernyataan ini sepertinya ditangkap oleh orang-orang yang benci kepada KPK, kelompok yang pro koruptor itu sebagai sebuah kebenaran untuk menghancurkan KPK. Dan indikasi-indikasi itu saya kira sudah mulai nampak ya. Tiba-tiba ada yang bilang ingin membubarkan KPK misalnya. Kemudian ada yang bilang bahwa KPK sudah nggak kredibel misalnya. Nah ini apa? Kalau saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Emerson Juntur tadi betul adanya ya. Kita masih ingat 2009 yang kemudian muncul kriminalisasi, ada dibilang buktinya Chandra punya bukti rekaman CCTV. Ternyata kan rekayasa waktu itu. Baik, ini nanti juga tergantung kinerja Komite Etik juga nanti seperti apa, kita tunggu ya Mas Johan ya. Iya, baik. Baik Mas Johan, Mbak Terima kasih. Baik, sebelum kita bertanya kepada Mas Irma, Mbak Yenti dan juga Mas Emerson, kita akan break terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia akan segera kembali.